Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. Barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar. Ya, kali ini kita akan belajar ilmu biomedik dasar dengan materi mengenai konsep gizi seimbang. Ya, kita banyak harus bersyukur kepada Allah dan mengingat kembali bahwasannya tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah untuk beribadah kepadanya, bukan tujuan-tujuan yang lain. Ya, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Ya. Nah, dalam beribadah kepada Allah, kita harus mengikhlaskan diri dalam beribadah. Hanya beribadah mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan pahala akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam beribadah juga kita harus mengikuti contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan lupa ya bahwa tujuan kita diciptakan ini bukan untuk apa-apa, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa. Jadi kita belajar, ini kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Dengan kita belajar ini, nah kita nanti akan memperoleh ijazah nantinya, ya, akan berkompeten sehingga kita bisa menjalankan suatu profesi. Ya, dengan profesi itu kita bisa menolong banyak orang, kemudian kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari sebagai nafkah bagi kita. Kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi kalau niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah, bernilai pahala. Ya. Jadi kalau kita kuliah cuma untuk lulus saja, ya, kemudian jadi perawat, ya, tapi tidak niat karena Allah, bukan ingin mendapatkan balasan di akhirat, itu tidak akan memperoleh pahala, sia-sia. Ya. Dia hanya mendapatkan sedikit saja dari keuntungan dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Falyanzuril mar'u falyanzuril insan ila ta'ami." Ya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Anna sobabna ma'asobba, ya Allah yang telah menumbuhkan makanan, ya, buah-buahan, kemudian makanan rumputan ya bagi hewan ya, semua sakoknal ardo sakko, kemudian Allah membelah bumi sehingga tumbuh tumbuh-tumbuhan, wambatsna fiha habba ya, tumbuh berbagai macam jenis tanaman yang berupa-rupa, rasa, warna ya. Mata'alakum wali an'amikum, kesenangan bagi hewan ternak kita, kemudian bagi kita. Hendaklah kita memperhatikan makanan ini ya. Karena
makanan ini adalah sumber bagi tenaga kita yang Allah rezekikan pada kita, ya. Nah, untuk membahas konsep gizi, kita harus mengerti dulu tentang keterkaitan masalah gizi dalam siklus kehidupan. Nah, jadi dalam siklus kehidupan, ya, gizi ini sangat mempengaruhi karena dari awal-awal kehidupan, ya, jadi dari dalam perut ibu itu gizi itu sudah harus diperhatikan, ya, dari fase janin, nah itu sudah harus diperhatikan. Seorang ibu hamil harus memperhatikan kebutuhan gizi bagi dirinya dan anaknya, ya. Nah, apabila gizi janinnya tidak baik, ya, maka ibu akan melahirkan bayi yang akan memiliki berat badan lahir rendah, ya. Jadi bayi berat badan lahir rendah ini dikatakan BBLR, berat badan lahir rendah apabila pada saat lahir berat badannya kurang dari 2.500 gram atau kurang dari 2,5 kilogram. Itu dinamakan bayi berat badan lahir rendah. Nah, ya. Nah, ini bayi-bayi yang lahir cukup bulan dengan berat badan yang rendah ini ternyata memiliki resiko yang tinggi, ya, terhadap perkembangan mental yang terhambat, ya. Jadi nanti anaknya nanti kurang pintar, ya, kurang bisa mengikuti pelajaran, ya, kurang cerdas. Nah, itu karena dari janin dia tidak mendapatkan asupan gizi yang seimbang, ya, jadi kurang asupan gizinya. Kemudian bayi yang badan lahir rendah ini juga memiliki risiko penyakit kronis pada usia dewasa, misalkan penyakit paru-paru kronis, ya, atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini berhubungan ternyata dengan perkembangan organ-organ pada saat masih dalam kandungan. Nah, jadi terjadi proses organogenesis atau pematangan organ itu adalah umur sampai dengan 3 bulan kehamilan, ya. Jadi pada saat umur 3 bulan kehamilan itu terjadi proses organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ dari seorang janin. Ya, apabila terhambat di situ ada masalah kekurangan gizi, ya, kekurangan zat-zat makanan yang penting, itu dapat mengganggu perkembangan janin, bahkan dapat berefek pada pertumbuhan anak, ya. Nah, kemudian dari bayi ke balita bawah 5 tahun, ya. Nah, ini harus diperhatikan ini. PP-nya. Ya, bayinya di videoin. Ananda, tolong diam. Itu kan punya anak loh. Ananda, tolong diam. Tolong yang lain tolong diambil dulu guys. Perhatikan deh, tolong diperhatikan, ini kalian sudah bayar mahal nih kuliah ini, ya, banyak orang-orang yang mau kuliah tetapi tidak mampu, ya, kalian harus bersyukur kepada Allah, perhatikan kuliahnya dengan baik, ya deh, ya. Nah, kalau kalian tidak bersyukur, takutnya Allah cabut nikmatnya. Orang tua saat ini mampu, bisa jadi Allah buat sakit orang tuanya, ya, tak mampu kalian bayar kuliah, ya. Jadi diperhatikan adik-adik sayang, ya. Nah, jadi masalah berat badan bayi lahir rendah ini, ya, itu berhubungan dengan berbagai macam peningkatan risiko penyakit pada usia anak dan dewasa, ya. Nah, kemudian pada masa balita di bawah 5 tahun, ini adalah proses masa emas pertumbuhan anak, di mana otak itu dia sangat berkembang, ya, jadi perkembangan otak itu ya di bawah 5 tahun. Sampai dengan umur 3 tahun, otak anak itu akan berkembang sampai 90%. Nah, jadi di sini dibutuhkan sekali gizi yang cukup, ya, untuk anak-anak di bawah 3 tahun dan sampai 5 tahun itu membutuhkan gizi yang cukup. Jadi kurangnya makan, ya, sering kena infeksi atau dia tidak dibawa berobat, ya, sakit dibiarkan saja, kemudian pola asuh tidak memadai, kemudian juga misalkan ibunya tidak memberikan ASI eksklusif atau makanan pengganti ASI-nya tidak benar. Nah, ini dapat menghambat pertumbuh kembangan anak, ya, sehingga dia akan menjadi anaknya lebih kerdil, ya, kecil, kemudian sakit-sakitan yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya tidak maksimal, ya. Nah, jadi anak-anak itu harus diperhatikan, usia 5 tahun ke bawah itu masa emas pertumbuhan. Jadi gizinya harus dicukupi, stimulannya harus dicukupi, kasih sayang harus dicukupi, ya. Nah, kemudian dari balita ke usia remaja dan usia sekolah, ya.
Nah, ini dari balita ke usia remaja, usia sekolah ini pertumbuhan fisik terutama tinggi badan ya. Nah, ini memerlukan konsumsi gizi yang cukup. Kemudian pola asuh, kemudian juga butuh stimulasi, anak-anak butuh diajari ya, mulai diajari perilaku, agama ya, itu dari usia remaja sekolah ini. Diajak sholat ya, kemudian diberitahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini dari usia segini. Nah, jadi kalau konsumsi gizinya tidak cukup ya, anak-anak itu akan mengalami gangguan pertumbuhan, misalkan nanti tinggi badannya tidak mencapai optimal ya, atau pertumbuhan seksualnya tidak berjalan dengan baik ya, bisa jadi dia terlambat kematangan seksualnya ya. Nah, kemudian dari usia remaja kemudian menjadi dewasa ya, ini juga membutuhkan gizi yang cukup ya. Nah, kemudian pada usia dewasa itu pada perempuan bisa dia hamil ya. Nah, jadi perempuan yang hamil itu juga harus mempunyai gizi yang baik. Jadi wanita usia subur itu tidak boleh kekurangan gizi. Karena apabila dia hamil, dia mengandung, maka itu dapat menjadi gizi janin yang tidak baik ya. Jadi gizi janinnya dia terhambat. Nah, kemudian dari dewasa orang-orang itu akan tua ya, usia akan lanjut. Nah, pada usia lanjut ini gizi tetap harus diperhatikan, terutama konsumsi serat ya, karena pada orang tua itu gerak peristaltik ususnya berkurang. Jadi kalau tidak mengkonsumsi serat yang cukup, dia akan kekurangan susah untuk buang air besar. Nah, kemudian pada orang yang tua ya, konsumsi air harus lebih diperhatikan ya. Jangan sampai kurang atau juga jangan sampai berlebih. Nah, jadi ini siklus kehidupan ya. Kalian dari lahir menjadi balita, remaja, kemudian dewasa, ya, kemudian menjadi tua, ya. Dan ini singkat sekali adik-adik. Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina, ya, wa aqallu, dan sangat sedikit, ya. Jadi Rasulullah mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang lebih dari situ. Nah, jadi umur kita ini nggak lama, ya. Paling 60-70 tahun, bahkan ada yang belum nyampe 60 tahun sudah meninggal, ya. Nanti kita waktu meninggal baru itu dimulai kehidupan yang sebenarnya. Waktu kehidupan yang sebenarnya itu dimulai pada saat kita mati, ya. Jadi kalau kita mati, kita membawa tauhid dengan benar, membawa amal soleh, aman, selamat sampai akhirat. Tetapi ya, yang amal kebaikannya sedikit, ya, nah itu yang akan menderita. Sejak dia mati itu dimulai penderitaannya, ya, dari dia mati sampai seterusnya. Nah itu, jadi kalau orang nggak memanfaatkan hidup sebagai tempat untuk beramal, ya, maka dia di akhirat akan menyesal. Jadi penyesalan itu kalau sudah mati itu tidak lagi berguna, ya, sadar itu nggak lagi berguna. Jadi marilah kita manfaatkan waktu kita yang masih Allah sediakan untuk ketaatan kepada Allah. Nah, dalam gizi itu ada dia yang disebut dengan makronutrients, ada yang disebut dengan mikronutrients. Ya, makronutrients ini adalah gizi atau makanan yang harus kalian konsumsi dalam jumlah yang banyak, yang besar, ya. Jadi jumlahnya itu kira-kira dalam jumlah gram, ya. Jadi misalkan karbohidrat minimal kita makan 400 gram sehari, ya. Kemudian lipid berapa ratus gram, protein minimal 100 gram. Namanya makronutrien. Tolong yang lain yang baru bergabung dimatikan suaranya deh. Mute suaranya deh. Nah, ya, perhatikan. Ya. Nah, jadi makronutrien ini adalah bahan makanan yang kita butuhkan dalam jumlah yang banyak, yang besar, ya. Jadi ini merupakan sumber energi kita setiap harinya. Ada karbohidrat, kemudian ada lipid dan ada protein. Karbohidrat ini banyak terdapat pada makanan yang berbentuk tepung-tepung, ya, atau makanan pokok seperti beras, kemudian tepung gandum, ya, jagung dan lain-lain. Sedangkan lipid ini lemak, ya, bisa dari hewan berupa gaji atau dari tumbuhan berupa minyak, ya.
Kemudian protein bisa berupa protein hewani yang berasal dari hewan, telur, daging, ikan, kemudian nabati dari tumbuh-tumbuhan, ya. Itu protein nabati. Nah, ini kita membutuhkan banyak. Nah, kemudian selain makronutrients, kita juga memerlukan yang namanya mikronutrients, yaitu sejumlah kecil ya zat gizi yang kita butuhkan untuk mempertahankan kesehatan kita. Nah, jadi kita membutuhkan vitamin dan mineral ini untuk mempertahankan fungsi-fungsi tubuh agar berjalan dengan baik. Ya, vitamin ini dia bisa berperan sebagai koenzim. Jadi membantu kinerja enzim-enzim di dalam tubuh kita agar metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik. Kemudian mineral ya, ini juga sebagai kofaktor bisa ya untuk enzim. Kemudian diperlukan seperti magnesium, fosfor itu diperlukan untuk mempertahankan kekuatan tulang, densitas tulang kita. Ya. Kemudian untuk impuls saraf juga perlu. Jadi untuk berbagai macam proses kehidupan kita memerlukan sejumlah kecil dari mikronutrients ini. Mikronutrients ini dibagi dua, yaitu vitamin dan mineral. Ya. Nah, kalau vitamin ini kita dapatkan dari makhluk hidup yang kita makan, ya, dari kita makan tumbuh-tumbuhan atau makan hewan, ya, makan lauk ya berupa hewan, dan mineral kita dapatkan bisa juga dari alam, ya, dari alam bisa kita dapatkan. Nah, untuk zat gizi utama yang kita butuhkan itu adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Ini setiap hari kita butuhkan. Nah, jadi karbohidrat kita butuhkan ini terutama untuk sumber energi, ya. Nah, kemudian protein kita butuhkan nanti untuk diserap sebagai asam amino yang akan kita gunakan untuk proses pembentukan protein dalam tubuh kita untuk menjamin bekerja tubuh kita dengan baik ya, sehingga kita memerlukan protein. Ada protein yang bersifat struktural atau yang bersifat fungsional proteinnya. Ya, jadi untuk mempertahankan fungsi tubuh, kemudian memberi bentuk tubuh, kita memerlukan protein, asupan protein. Ya. Nah, kemudian lemak. Nah, lemak ini kita butuhkan dia sebagai nanti kita gunakan sebagai cadangan tenaga pada saat kita butuh, tubuh kita membutuhkan tenaga yang lebih ya. Nah, kita bisa memanfaatkan lemak sebagai sumber bahan bakar. Nah, kemudian ketiga zat gizi utama ini biasanya nanti akan diubah menjadi asetil-CoA, ya, yaitu senyawa dengan 2 atom karbon yang nanti dia akan masuk ke siklus asam sitrat di dalam mitokondria, kemudian dia akan diubah menjadi energi, air, dan karbon dioksida. Nah, ini pembagian nutrisi, pembagian gizi secara umum, ya. Jadi dibagi dua. Ya, tadi ingat ya, ada makronutrien, ada mikronutrien. Yang makronutrien itu adalah zat gizi yang kita butuhkan di dalam jumlah yang banyak setiap harinya. Ya, makronutrien termasuk ini karbohidrat. Nah, karbohidrat ini ada 2 jenis ya, Dek ya. Ada yang dia dalam bentuk tepung, ada dalam bentuk gula. Karbohidrat ini jadi ada 2 bentuk yang kita temukan di dalam makanan kita. Yang pertama adalah bentuk tepung, ini ditemukan di dalam roti, di dalam nasi, dalam pasta, dalam kentang, dalam singkong ya. Nah, jadi ini bentuk starch atau bentuk pati atau bentuk tepung ya. Nah, kemudian bentuk karbohidrat yang lain adalah bentuk gula. Bentuk gula, sugar ya. Nah, bentuk gula ini kita temukan di dalam buah-buahan, ya, di dalam permen, kue, biskuit, es krim, dan minuman-minuman yang mengandung gula. Ya, nah bentuk gula ini harus kita batasi ininya, Dek, konsumsinya, karena mengandung kalori yang tinggi. Nah, jadi kalau tubuh kita memang memerlukan tenaga yang banyak, ya misalkan aktivitas kita berat, nggak apa-apa banyak makan gula. Tetapi kalau aktivitas kita tidak terlalu berat, nah ini kelebihan gula ini dia akan menyebabkan kelebihan energi. Jadi harus dibatasi penggunaan gula ini ya. Jadi konsumsi permen, kue, biskuit, es krim itu harus dibatasi. Nah, sedangkan dalam bentuk tepung ya ini lebih fleksibel ya. Jadi ini sangat kita perlukan untuk sebagai sumber tenaga kita. Nah, fungsi dari karbohidrat ini tadi adalah untuk memberikan kita energi ya. Karena yang paling mudah untuk dijadikan energi itu adalah karbohidrat. Karena karbohidrat ini
nanti akan dicerna menjadi glukosa. Glukosa itu akan masuk ke dalam sel, kemudian di dalam sel itu glukosa ini akan dilisis menjadi pirufat. Ya, pirufat ini senyawa dengan 3 atom karbon. Nah, kemudian pirufat ini nanti akan dibawa masuk ke dalam mitokondria, ya, itu power of host. Ya, kemudian di dalam mitokondria, pirufat ini diubah menjadi asetil-CoA dan dari asetil-CoA akan diubah menjadi bentuk penyimpan energi, yaitu NADH dan FADH2, ya, melalui siklus asam sitrat. Nah, yang paling mudah untuk kita gunakan sebagai sumber energi ini yaitu glukosa. Ya, makanya kadar glukosa darah kita itu harus tetap dipertahankan antara 80 sampai 120 mg per desiliter sehingga fungsi tubuh kita akan berjalan dengan baik. Kekurangan kadar glukosa di dalam tubuh kita itu dapat menyebabkan gangguan, ya, bisa menyebabkan kematian, ya, kalau dia jadi hipoglikemia. Nah, kemudian yang termasuk juga dari makronutrien tadi, ya, selain karbohidrat, yang kedua adalah protein, ya. Nah, protein ini sangat dibutuhkan tubuh kita, ya, terutama untuk anak-anak, ya, dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, dan dewasa juga memerlukan untuk menjaga dan memaintain agar tubuh kita tetap sehat, ya. Jadi diperlukan protein. Nah, protein ini nanti akan dicerna oleh saluran cerna kita menjadi asam amino. Nah, asam amino inilah yang nanti akan diambil oleh sel-sel dalam tubuh kita, kemudian bisa dirangkaikan menjadi protein dalam proses transkripsi kemudian translasi, ya. Nah, protein ini ditemukan di dalam daging, ya, kemudian ikan, susu, dan kacang-kacangan. Jadi ada 2 jenis protein secara umum. Yang pertama protein hewani, terdapat dari tubuh binatang, ya, seperti daging dan ikan, telur, susu. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan juga yang kaya akan protein seperti kacang-kacangan, ya, tempe itu banyak mengandung protein karena dia dibuat dari kacang kedelai. Jadi protein dibutuhkan oleh tubuh kita setiap hari paling tidak 100 gram, ya. Rata-rata itu 70 sampai 100 gram per hari. Seseorang membutuhkan protein untuk memaintain, menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Yang ketiga, bentuk makronutrien itu adalah lemak, gitu ya. Nah, lemak ini memberikan kita energi tambahan, ya. Biasanya kita temukan ini pada makanan-makanan misalkan seperti keju, ya, kemudian kacang-kacangan, daging, biskuit, es krim, ya. Nah, ini. Kemudian makan makanan yang digoreng, ya. Nah, ini dibedakan menjadi 2 macam, ya, yaitu ada lemak yang tersaturasi, ya. Ada yang lemak yang tidak tersaturasi, ada yang lemak jenuh, ya, saturasi ini lemak yang jenuh, ada yang lemak tidak jenuh, ya. Nah, yang lemak tidak jenuh inilah yang bagus ini, ya, karena dia memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan lemak jenuh. Nah, sedangkan lemak jenuh itu kita tidak boleh makan lemak jenuh ini terlalu banyak, ya, karena dia merupakan senyawa yang kaya akan energi. Ya, jadi energinya sangat banyak ini. Kalau kita berlebihan, itu dapat menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh kita. Nah, lemak-lemak yang jenuh ini kita temukan pada mentega, ya, minyak goreng, ya, makan-makanan yang digoreng ini banyak mengandung lemak jenuh. Sedangkan lemak yang tidak jenuh yang bagus, contohnya minyak zaitun, ya, biasanya mahal. Ya, minyak jagung, minyak zaitun, ini lemaknya lebih sehat. Ya, lebih sehat untuk kita. Nah, jadi ini 3 bahan utama, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian selain itu, kita juga memerlukan fiber atau serat. Nah, serat ini adalah bentuk karbohidrat sebenarnya. Serat ini adalah bentuk dari karbohidrat, tetapi tubuh kita tidak bisa mencernanya. Ya, karena tubuh kita tidak mempunyai enzim selulose. Ya. Jadi tidak punya enzim selulose yang bisa mencerna serat. Berbeda dengan hewan seperti sapi, kambing, ya, mereka mempunyai enzim tersebut, jadi bisa mencerna lemak. Nah, sedangkan kita tidak bisa. Nah, sehingga lemak di dalam tubuh kita, tubuh manusia, ini berfungsi untuk mempertahankan sistem pencernaan kita agar tetap sehat, agar tetap lancar. Ya, jadi kita perlu asupan serat sehari 20 gram paling tidak kita butuh serat agar sistem
sistem pencernaan kita tetap lancar. Jadi memperlancar sistem pencernaan. Ya, serat ini ditemukan di buah-buahan, sayur-sayuran dan sereal. Nah, jadi perlu kita untuk mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan dan sereal, ya, untuk mencukupi kebutuhan dari serat ini. Ya, jadi yang termasuk makronutriens itu karbohidrat, lemak dan protein. Dan kemudian serat juga sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam karbohidrat serat ini, ya. Nah, jadi dia dibutuhkan dalam jumlah yang banyak juga, 20 gram paling tidak, 24 gram sehari. Nah, kemudian ada yang disebut dengan mikronutrien tadi ya, yaitu dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah kecil, ya. Ada mikronutrien ini contohnya dua, yaitu vitamin dan mineral, ya. Nah, kalau vitamin ini contohnya vitamin C, ya. Nah, kita perlukan ini vitamin C ini untuk mencegah infeksi, jadi meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sistem imun kita akan lebih tangguh dengan ada asupan vitamin C. Ya, vitamin C ini contohnya pada buah jeruk, buah kiwi, ya, pada cabai, ya, ini banyak mengandung vitamin C. Kemudian vitamin ini juga berfungsi untuk menjaga agar fungsi tubuh kita tetap baik. Jadi dia berperan sebagai koenzim tadi ya, membantu kinerja enzim dalam tubuh kita. Nah, kemudian biasanya vitamin ini ditemukan di dalam tumbuh-tumbuhan ya dan buah-buahan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, selain dari vitamin ya, jadi vitamin ini bahan organik ya, didapatkan dari makhluk hidup, dari tumbuh-tumbuhan ya, nah, dari buah-buahan ya. Nah, kemudian mineral. Nah, mineral ini adalah bentuk logam ya, bentuk logam yang kita butuhkan dalam jumlah yang kecil. Nah, kita juga membutuhkan dalam jumlah kecil karena logam-logam ini berperan di dalam proses yang terjadi dalam tubuh kita. Contohnya kalsium misalkan ya. Nah, kalsium ini penting untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Nah, kalsium ini kita dapatkan di dalam susu dan keju ya. Nah, kemudian garam ya. Garam itu termasuk mineral juga. Nah, tetapi harus dibatasi. Garam itu NaCl ya, natrium klorida, mengandung natrium dan klor. Nah, ini kita butuhkan dalam jumlah sedikit, tapi tidak boleh terlalu banyak karena dia mempengaruhi tekanan darah. Nah, jadi karbohidrat tadi sudah kita jelaskan, itu ada dua bentuk tadi ya, bentuk pati dan bentuk gula. Kemudian bentuk ketiga yaitu bentuknya selulosa tadi ya, atau serat ya. Nah, kita memerlukan karbohidrat ini sebagai sumber tenaga utama ya. Jadi kita akan terjadi pembakaran glukosa ini di mitokondria, di mana glukosa akan dibakar menjadi oksigen dengan bantuan oksigen. Ini reaksi ini utuhnya ya. Sebenarnya yang di mitokondria itu asetil-CoA-nya yang dibakar sehingga dia akan menghasilkan CO2 dan H2O dengan energi. Nah, glukosa ini setelah dia diserap oleh saluran pencernaan kita, dia akan dibawa oleh peredaran darah ya ke seluruh tubuh, ke setiap sel yang memerlukan glukosa. Nah, dia akan didistribusikan. Nah, untuk masuk ke dalam sel, glukosa itu memerlukan transporter yang namanya glukosa transporter ya. Nah, atau GLUT ya, yang namanya glukosa transporter. Nah, glukosa transporter ini merupakan pemindah glukosa yang memasukkan glukosa dari ekstraseluler menuju ke intraseluler. Nah, secara garis besar ada dua macam glukosa transporter itu, yang dia membutuhkan insulin, ya, yaitu glukosa transporter 4, ini terdapat di otot rangka, ya. Kemudian yang tidak membutuhkan insulin untuk kerjanya GLUT itu. Yang selain GLUT 4 ada GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 5 dan lain-lain, ya. Nah, jadi yang selain GLUT 4 dia tidak memerlukan insulin. Nah, insulin diperlukan untuk dia memodifikasi GLUT 4 agar dia bisa bertranslokasi, berpindah dari sitosol menuju membran sehingga dia bisa menjalankan fungsinya sebagai transporter dari glukosa, ya. Kemudian aktivitas fisik seperti kontraksi otot, olahraga ini juga akan meningkatkan sensitivitas dari insulin, ya. Nah, jadi insulin ini berikatan dengan reseptor sehingga dia akan menyebabkan suatu ini namanya transduksi sinyal
yang dia akan menyebabkan translokasi GLUT4 ke membran sel, ya, sehingga dia akan memasukkan glukosa dari ekstraseluler menuju ke intraseluler. Nah, setelah di dalam sel, tadi glukosa sudah dimasukkan ya melalui glukosa transporter. Nah, glukosa ini akan mengalami glikolisis, yaitu dipotong ya. Glukosa ini atom karbonnya 6 akan dipotong menjadi bentuk piruvat ya, yaitu atom karbonnya 3. Jadi ini 6 atom karbon dipotong 2 menjadi 2 molekul piruvat. Nah, pemotongan ini disebut dengan proses glikolisis. Ya, dia akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Ya. Nah, piruvat yang sudah dipotong tadi, ya, dari glukosa diubah menjadi piruvat. Piruvat ini akan dimasukkan ke dalam mitokondria. Ya. Nah, kemudian piruvat ini dalam mitokondria akan diubah menjadi asetil-CoA. Ya. Nah, asetil-CoA ini dia akan ikut siklus asam sitrat, sehingga dia akan menghasilkan koenzim yang mampu mengikat elektron, yaitu NADH dan FADH2. Ya. Nah, NADH dan FADH2 ini akan mendonorkan elektronnya ke rantai transport elektron, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya perubahan beda potensial ya di membran ini antar membran ya. Nah, sehingga akan tercipta suatu tenaga yang nanti akan diikatkan dalam bentuk ATP. Nah, sehingga akan diproduksi ATP dalam jumlah yang banyak ya. Jadi satu molekul glukosa itu kalau dia cuma jadi glikolisis saja ya, cuma di sitoplasma saja menghasilkan 2 ATP. Nah, tetapi piruvat ini apabila dibawa masuk ke dalam mitokondria ya, 2 molekul piruvat itu bisa menghasilkan 36 ATP. Jadi totalnya glukosa apabila dia dioksidasi dengan sempurna dengan bantuan oksigen di dalam mitokondria, dia akan menghasilkan 38 ATP. 1 mol glukosa menghasilkan 38 ATP. Tetapi kalau dia anaerob terjadi di sitoplasma saja, jadi 1 molekul glukosa cuma bisa menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, protein ya, tadi protein ini kita perlukan untuk membangun tubuh kita ya. Jadi memberi bentuk sel, kemudian juga membentuk hemoglobin, enzim ya. Kemudian memasok nitrogen ya, yang kita perlukan nitrogen ini untuk membuat asam nukleat DNA dan RNA. Nah, itu nitrogennya, bahasa nitrogennya itu dari protein. Ya, kemudian dalam tubuh kita ada 2 macam protein. Jadi protein yang tidak bisa kita buat sendiri dalam tubuh disebut dengan bukan protein ya, asam amino. Asam amino itu dalam tubuh kita ada 2. Jadi asam amino yang dapat dibuat dari tubuh kita disebut dengan asam amino non esensial, ya. Sedangkan asam amino yang tidak bisa dibuat oleh tubuh kita sendiri disebut dengan asam amino esensial. Nah, ini kita harus dapatkan dari makanan, ya, yang esensial ini. Contohnya lisin, triptofan, metionin, leusin, isoleusin, fenilalanin, valine, dan threonin. Nah, ini harus kita dapatkan dari makanan, ya. Jadi ini asam amino esensial tidak bisa dibuat oleh tubuh kita. Nah, makanan dengan kualitas protein terbaik adalah telur. Ya, jadi telur itu cukup. Jadi kalau kalian sarapan dengan telur, ya itu sudah cukup proteinnya. Ya baik sekali. Telur, susu, kedelai, daging, sayur-sayuran dan biji-bijian itu adalah makanan dengan kualitas protein yang terbaik. Nah ini kita memerlukan paling tidak 100 gram protein untuk kita makan setiap harinya. Setelah kita cerna, protein itu akan diserap oleh saluran cerna kita, oleh sel usus halus dalam bentuk asam amino. Nah, kemudian asam amino ini akan ikut aliran darah, ya. Nah, asam amino ini akan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Setiap sel tubuh kita memerlukan asam amino, ya. Nah, kemudian asam amino ini bisa dibuat untuk membuat protein dalam proses translasi sekitar 400 gram kita membuat protein setiap harinya. Sehingga protein dalam tubuh kita ini tetap sebanyak 10 kg. Nah, jadi pada orang dengan berat badan ideal 70 kg, pada laki-laki 70 kg, ya. Nah, dia mempunyai protein tubuhnya kira-kira 10 kg. Nah, dari 10 kg ini sekitar 400 gram per hari itu akan dipecah proteinnya, ya, akan dicerna, akan dipecah. Nah, kemudian sekitar 100 gram itu akan didegradasi asam aminonya itu,
ya, protein itu akan dipecah, kemudian 100 gram dari asam aminonya itu akan didegradasi, dibuang melalui liver, muscle atau melalui ginjal, ya. Nah, sehingga hasil akhirnya 16 gram nitrogen itu setara dengan 100 gram protein. Jadi dalam 100 gram protein itu mengandung 16 gram nitrogen. Nah, nitrogen ini kan nggak bisa dikeluarkan melalui pernafasan, ya. Jadi dia dikeluarkan dalam bentuk air, ya, dalam bentuk urea yang larut dalam ginjal akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, jadi kira-kira sehari kita akan mengeluarkan 16 gram nitrogen dan ini setara dengan 100 gram protein. Nah, jadi pada tubuh orang dewasa normal dia memerlukan setiap hari 100 gram protein. Protein tadi bisa didapat dari telur, susu, ya, kemudian daging, ikan, kacang-kacangan dan lain-lain. Nah, secara ini kimiawi, ini bentuk-bentuk protein, ini asam amino, ya. Bentuk protein itu ada digolongkan menjadi asam amino aromatik, ya. Kemudian ada yang dia bermuatan positif, ada bermuatan negatif, ada polar dan ada non polar. Nah, yang membedakannya ini adalah rantai samping. Jadi asam amino itu punya satu atom C alfa, yang ini yang di tengah ini namanya atom C alfa. Dia punya 4 tangan, ya. Nah, tangan yang pertama dia akan mengikat hidrogen, tangan yang kedua dia akan mengikat gugus karboksil, tangan yang ketiga akan mengikat gugus amida, ya, H3N ini yang ada nitrogennya, ini amida namanya, dan tangan yang keempat dari atom C alfa ini akan mengikat rantai samping. Nah, yang membedakan asam amino 1 dengan yang lain itu rantai sampingnya. Nah, rantai sampingnya ini ada yang cuma hidrogen saja, kalau cuma hidrogen saja berarti glisin namanya. Kalau dia bentuknya metil berarti namanya alanin, ya. Nah, kalau dia dimetil berarti valin, ya. Kemudian ada juga leusin, metionin dan isoleusin. Nah, ini yang membedakan ini adalah rantai sampingnya. Rantai sampingnya itu apa, ya? Kalau untuk yang non polar ini yang mengandung gugus metil, ya, ada yang mengandung rantai samping yang aromatik, jadi mempunyai cincin, contohnya fenilalanin, tirosin dan triptofan, ya. Ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, tergantung rantai sampingnya, ya. Nah, ini ada 20 jenis nih asam amino di dalam tubuh kita ini, ya. Nah, tetapi asam amino lisin, triptofan, metionin, leusin, isoleusin, fenilalanin, valin dan treonin ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Nah, jadi kita memerlukan asam amino esensial ini dari makanan yang kita makan sehari-hari, ya. Nah, kemudian lemak. Nah, lemak ini adalah sumber energi yang terkonsentrasi. Nah, jadi energi itu akan ditumpuk, ya, dipadatkan dalam struktur yang disebut dengan lemak. Nah, lemak menghasilkan energi 2 kali lebih banyak daripada karbohidrat dan protein. Jadi kalau satu molekul lemak itu bisa menghasilkan 9 kilokalori. Nah, 2 kali lipat dari protein dan karbohidrat. Nah, fungsinya lemak itu adalah membentuk struktur sel. Jadi membran sel itu berasal dari lemak, ya, lipoprotein, kemudian sebagai bantalan pelindung dari organ vital, kemudian menyerap vitamin yang larut lemak, kemudian asam lemak esensial juga diperlukan dalam proses peradangan, ya. Nah, kemudian mineral dan vitamin, ya, ini kita perlukan juga. Kalau mineral itu kita perlukan di dalam jumlah yang sedikit. Nah, ada sekitar 50 elemen mineral yang ditemukan dalam tubuh manusia, ya. Nah, tetapi yang penting yang harus kita makan di dalam makanan kita itu ada 25 elemen, ya. Contohnya kalsium, fosfor, besi, sodium, kalium, klorida, tembaga, kobalt, mangan, seng dan yodium, ya. Nah, sedangkan vitamin, nah ini adalah senyawa organik, jadi kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewan. Nah, ini sangat penting. Dia tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia sendiri. Nah, jadi harus ada kita dapatkan dari makanan, karena tubuh kita tidak bisa membuat vitamin. Yang bisa membuat vitamin itu tanam-tanaman, ya, atau hewan juga bisa, ya. Nah, vitamin ini sangat penting, terutama vitamin A, vitamin B2, niacin, dan asam pantotenat. Ini vitamin A ini untuk kesehatan mata, ya. Nah, ini tadi, jadi bahan-bahan gizi tadi, lemak, kemudian karbohidrat, dan protein, ya. Ini diperlukan tubuh kita. Setiap hari kita perlu protein kira-kira 100 gram, karbohidrat
kira-kira 400 gram dan lemak 100 sampai 200 gram juga ya. Nah, ini kita perlukan untuk menjaga tubuh kita ya, karena tubuh kita setiap hari memerlukan energi. Dan ini diperoleh sebagian besar dari karbohidrat. Sedangkan yang menjaga fungsi tubuh, bentuk tubuh, pergantian sel-sel rusak itu adalah protein. Kita memerlukan protein untuk kita makan karena di dalamnya terdapat asam amino yang esensial yang tidak bisa kita buat sendiri. Sehingga asam amino tersebut dapat digunakan untuk membentuk protein tubuh kita. Ya. Nah, kemudian lemak ini biasanya kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan, bisa kita ambil dari makanan ya. Ini sebagai bentuk cadangan makanan dalam tumbuhan dan hewan. Nah, kita perlukan sebagai sumber cadangan energi karena lemak ini memiliki energi yang besar ya. Nah, ini sama tadi ya. Nah, jadi ketiga zat gizi ini ya bisa diubah menjadi struktur yang namanya asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini merupakan senyawa dengan 2 atom karbon yang bisa diikut ke dalam siklus Krebs ya, siklus asam sitrat sehingga akan menghasilkan ATP atau energi. Nah, ini tadi karbohidrat ya, kita ulang sedikit lagi. Jadi karbohidrat ini diperlukan tubuh kita. Ya, jadi untuk energi utama dari tubuh kita ini adalah dari karbohidrat. Karena karbohidrat ini apabila dicerna, dia akan menjadi glukosa. Nah, glukosa ini merupakan jalan paling mudah untuk mendapatkan energi. Ya, jadi dari glukosa nanti akan diubah menjadi fruktosa, kemudian jadi pirufat. Jadi dari pirufat akan jadi asetil-CoA. Jadi dari asetil-CoA akan dikeluarkan asam sitrat dan menghasilkan energi yang banyak. Nah, kemudian kalau kita cukup mengkonsumsi karbohidrat, kita akan tidurnya baik ya. Jadi kalau kita kelaparan pada malam hari, kita akan terganggu tidurnya. Nah, jadi makan malam itu bisa membuat tidur kita lebih nyenyak ya. Kemudian mencegah beberapa penyakit ya. Kemudian penting terutama yang mengandung serat banyak, karbohidrat ini penting untuk menjaga berat badan. Nah, jadi kalau untuk menjaga berat badan ini kita harus memilih karbohidrat yang karbohidratnya kompleks ya, seperti jagung ya, itu lebih kompleks dibandingkan nasi. Jadi makan jagung itu lebih sehat sebenarnya daripada makan nasi ya. Kemudian menjaga memori ya, menjaga daya ingat agar lebih tajam ya, harus kita butuh gula karena gula ini adalah bahan bakar utama untuk otak. Ya, jadi otak kita terus disuplai glukosa setiap saat. Kalau glukosa darah turun, nah ini dapat menyebabkan gangguan fungsi otak. Nah, jadi karbohidrat ini juga menjaga fungsi otak agar tetap tajam ya. Kemudian perasaan ya, mood ya. Nah, jadi kalau kita kenyang biasanya kita lebih santai ya, tidak gerusa-gerusu ya. Makanya kalau orang Padang itu kalau dia mau berunding, mau rapat, makan dulu, dikeluarin makan dulu. Setelah makan kenyang baru berunding. Nah, jadi enak, jadi kepalanya dingin. Ya. Nah, kemudian menyediakan serat untuk tubuh. Ini dari karbohidrat. Ya, serat kita perlukan 24 gram paling tidak sehari untuk memperlancar pencernaan. Kemudian mampu mencegah pembekuan darah, kemudian mampu meningkatkan sistem pencernaan ya. Jadi glukosa ini kita perlukan untuk menjaga sistem pencernaan kita. Nah, kemudian karbohidrat ini ya, ini merupakan nutrisi terbaik untuk atlet. Nah, jadi atlet itu kan dia menggerakkan ototnya ya. Dia memerlukan energi dalam jumlah besar. Nah, energi tersebut diperoleh terutama dari karbohidrat. Nah, bentuk gula sederhana yang bisa diserap tubuh kita dalam bentuk glukosa, fruktosa, dan galaktosa ya. Nah, kalau glukosa tadi itu biasanya kita dapatkan dari nasi ya, itu glukosa ya. Jadi glukosa ini masuk ke dalam sel bisa ya. Nah, kemudian fruktosa ini disebut juga dengan gula buah karena banyak ditemukan di dalam buah-buahan. Kemudian galaktosa ditemukan di dalam laktos ini, dalam susu ya, makanya disebut dengan galaktosa.
Nah, kemudian ini bentuk monosakarida, bentuk disakarida ini adalah bentuk gula dalam dua jenis gula ya. Jadi dua jenis gula sederhana. Itu misalkan maltosa itu dibentuk oleh glukosa dan glukosa. Ya, kemudian sukrosa ini gula pasir itu terdiri dari glukosa dan fruktosa. Kemudian laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa. Nah, ini adalah bentuk oligosakarida atau disakarida. Kemudian polisakarida, ini contohnya glikogen, ya, yang gula yang terdapat dalam otot, dan pati atau starch atau tepung, ya. Jadi ini merupakan polisakarida utama yang terdapat pada tanaman kalau pati, ya. Kalau pada hewan itu namanya glikogen. Kemudian ada dextrin. Nah, dextrin ini merupakan produk hidrolisis pati menjadi maltosa, ya. Kemudian ada selulosa. Nah, selulosa ini serat, ya, komponen utama dari dinding sel tanaman. Nah, ini kita butuhkan tadi untuk menjaga pencernaan kita. Serat ini dia tidak larut di dalam air dan kita tidak punya enzim untuk mencerna selulosa, sehingga kita tidak bisa mencerna selulosa ini. Jadi berguna untuk memperlancar pencernaan, ya. Tadi fungsi karbohidrat, jangan lupa sumber energi, pemberi rasa manis karena dia mengandung gula tadi, ya. Kemudian pengatur metabolisme lemak, menghemat fungsi protein. Nah, jadi dengan adanya ini karbohidrat dalam diet kita, protein itu kita bisa hemat fungsinya, ya. Kemudian sumber energi utama bagi otak dan susunan saraf pusat, kemudian membantu pengeluaran feses. Nah, protein, ya, protein itu sekitar 17% tubuh orang dewasa, ya. Jadi dalam 70 kg laki-laki dewasa, kira-kira 10 kg-nya itu adalah protein. Nah, sedangkan protein itu dia penting sebagai komponen fungsional dan struktural bagi sel tubuh kita, ya. Nah, ini berbagai fungsi protein dalam tubuh kita. Ini protein itu bisa kita gunakan sebagai alat gerak, ya. Jadi dia untuk berkontraksi. Contohnya protein yang terdapat dalam otot, yaitu protein aktin dan miosin. Nah, ini fungsinya untuk menggerakkan tulang, ya. Jadi ini alat gerak aktifnya otot, alat gerak pasifnya itu yaitu sendi dan tulang. Sehingga kita bisa menggerakkan tubuh kita, ya, ini karena ada kontraksi dari aktin dan miosin. Ya, ini adalah protein. Nah, setiap hari ini, ya, dari tubuh kita sekitar 16 gram tadi nitrogen yang kita buang, setara dengan 100 gram protein. Jadi kita harus masuk 100 gram protein setiap hari dari gizi kita, ya. Kemudian protein itu diperlukan sebagai hormon, ya. Jadi hormon itu juga dibentuk dari protein, ya, contohnya insulin, ya. Nah, kemudian protein itu juga bisa dalam bentuk imunoglobulin atau antibodi. Jadi penting untuk pertahanan tubuh kita. Kekurangan protein itu dapat menyebabkan penurunan imunitas tubuh. Ya, jadi orangnya rentan terkena penyakit. Kemudian untuk transport, ya, protein itu untuk mentransport oksigen di dalam tubuh kita. Ya, ada protein namanya hemoglobin. Nah, dia mempunyai besi di dalamnya Fe. Ya, dia mampu mengikat oksigen dan karbon dioksida. Kemudian berperan sebagai enzim, misalkan enzim pencernaan, ya, enzim yang mencerna glukosa atau enzim glikolisis, ya. Kalau Rubisco ini enzim pada tumbuhan yang dia berfungsi dalam proses fotosintesis. Kemudian protein juga berfungsi sebagai penyimpan, ya. Contohnya ferritin, ini dia menyimpan besi, zat besi di dalam proteinnya, ya, disebut dengan protein yang bersifat sebagai penyimpan atau pengikat, ya. Nah, kemudian sebagai struktural, ya, ini memberi bentuk tubuh kita, ya. Jadi contohnya itu adalah sitoskeleton, ya, itu dibentuk oleh protein. Kemudian protein juga bisa berperan sebagai reseptor yang dia mampu menerima sinyal dari luar sehingga bisa berkomunikasi antar selnya. Nah, ini, ya, jadi secara garis besar, sebentar. Ya,
Jadi secara garis besar protein dalam tubuh kita ini dibutuhkan tubuh kita ya untuk memfasilitasi reaksi kimia dalam bentuk enzim. Jadi enzim itu adalah hampir semuanya enzim itu adalah protein. Nah, sedangkan enzim itu dibutuhkan untuk memfasilitasi agar tubuh kita berlangsung reaksi kimia ya metabolismenya. Ya, kemudian sebagai pendukung dari regulasi ekspresi dari DNA dan RNA. Jadi enzim-enzim yang meregulasi ekspresi DNA dan RNA ini adalah protein. Kemudian tadi sebagai sistem imunitas tubuh, ya protein ini dibentuk menjadi antibodi. Kemudian untuk mendukung pergerakan otot dan pergerakan ekstremitas, ya pergerakan kita. Kemudian ini menjadi pendukung bagi tubuh kita, jaringan penyokong itu adalah protein. Kemudian protein bisa dibuat menjadi hormon, ya. Kemudian protein juga sebagai transport, ya. Jadi yang membawa oksigen dan karbon dioksida dari dalam darah kita itu adalah protein yang namanya hemoglobin. Ya. Jadi ini fungsi protein di dalam tubuh kita banyak sekali, ya. Nah, ini makanan-makanan yang kita makan yang memiliki kandungan protein yang tinggi, ya. Nah, jadi contohnya itu daging sapi giling, ya, yang 5% mengandung lemak. Nah, itu dalam 100 gram daging itu mengandung 22,7 gram, ya. Nah, jadi ini termasuk makanan dengan protein yang tinggi, ya. Jadi kira-kira 29%-nya dia, ya. Jadi kalau kita ini makan 100 gram dari daging giling ini, kita sudah mencukupi sekitar 29% dari kebutuhan gizi kita tentang khususnya untuk protein. Kemudian protein tinggi juga terkandung di dalam dada ayam, ya. Nah, bagian dada ayam itu tinggi proteinnya. Kemudian ikan salmon, ya, ikan-ikan laut. Kemudian telur, ya, keju, ya. Kemudian kalau untuk tumbuh-tumbuhan yang tinggi protein itu kacang merah, kemudian kacang-kacangan, ya, kemudian biji-bijian, oats, ya. Nah, ini makanan-makanan yang mengandung tinggi protein. Nah, untuk seorang ini anak-anak, ya, seorang anak yang umur antara 12 bulan sampai 17 tahun, ya, jadi dia memerlukan kira-kira 0,83 gram, ya, 1 sampai 0,83 gram protein per kilogram berat badan, ya. Nah, ini dibutuhkan untuk seharinya, ya. Kalau untuk dewasa kita butuhkan antara 58 sampai 70 gram per hari. Untuk kehamilan juga tetap sama, ya. Jadi tidak boleh kurang kebutuhannya, ya. Nah, kebutuhan wanita hamil itu akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia kehamilannya. Ya, begitu juga dengan usia untuk menyusui dan ini ya proses menyusui. Nah, dia memerlukan tambahan protein di dalam makanannya. Nah, jadi harus diberikan protein tambahan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lemak, ya. Jadi lemak itu adalah senyawa kimia yang dia tidak larut dalam air, ya, tetapi larut dalam pelarut lemak. Jadi dia tidak larut dalam air. Nah, struktur lemak itu biasanya dia dalam bentuk triasylgliserol, ya. Ini adalah bentuk cadangan makanan, cadangan lemak di dalam hewan dan tumbuhan. Nah, jadi cadangan makanan itu ya biasanya dalam bentuk triasylgliserol. Nah, ini kalau triasylgliserol dia mempunyai satu tulang punggung yang disebut dengan gliserol dan dia mempunyai 3 buah asam lemak, ya. Nah, asam lemak ini 3 buah, 1, 2, 3 disebut dengan triasylgliserol. Kalau dia cuma punya 2 berarti diasylgliserol. Kalau dia punya 1 asam lemak saja disebut dengan monoasylgliserol, ya. Nah, lemak ini terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen, ya. Nah, masing-masing atom karbonnya ini
bisa dihubungkan dengan ikatan yang tunggal atau ikatan ganda, ya. Nah, ikatan tunggal ini disebut dengan ikatan ini tunggal, sedangkan ikatan ganda ini bisa kita temukan pada lemak-lemak yang jenuh, ya. Nah, ini perbandingan-perbandingan di dalam minyak, ya. Jadi minyak yang kita gunakan sebagai bahan makanan sehari-hari. Nah, ini ada perbandingan antara lemak yang tersaturasi dengan lemak yang omega 3 dan omega 6, ya. Nah, jadi yang paling bagus yang banyak mengandung omega 3, omega 6, ya. Kemudian lemaknya tidak jenuh. Nah, kenapa kita butuh lemak di dalam diet kita? Karena lemak itu diperlukan untuk ini membangun otak, ya, fungsi otak dan perkembangan otak. Karena 60% dari otak itu adalah lemak. Nah, jadi lemak ini diperlukan untuk perkembangan dan fungsi dari otak dan struktur saraf pusat, ya. Nah, kemudian lemak itu juga merupakan komponen struktural dari sel. Nah, sel ini punya membran sel, ya, atau plasma membran. Nah, ini tersusun dari lemak. Kemudian lemak ini juga diperlukan sebagai sumber energi tambahan, ya, atau cadangan. Nah, jadi kalau kita butuh energi yang banyak, kita perlu banyak memakan makanan yang berlemak. Kemudian lemak juga bisa mempertahankan kesehatan pembuluh darah, terutama lemak-lemak yang baik, ya. Nah, kemudian lemak ini juga berfungsi sebagai supporting, ya, pembantu untuk mengabsorpsi atau menyerap vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Contoh vitaminnya A, D, E, dan K. Lemak juga memberikan rasa kenyang dan kelezatan pada makanan. Jadi kalau kita makanan yang berlemak itu rasanya lebih gurih, lebih enak, ya. Dan rasa kenyangnya lebih lama. Kalau kita makan nasi goreng, ya, itu rasa kenyangnya lebih lama karena dia memperlambat sekresi asam lambung sehingga perut kita rasanya masih penuh, ya, masih kenyang. Jadi kalau makan nasi goreng itu lebih kenyang rasanya. Kemudian memelihara suhu tubuh. Nah, jadi pada suhu tubuh kita dipertahankan dengan ada lapisan lemak di bawah kulit yang mengisolasi panas, ya, sehingga tubuh kita akan dicegah kehilangan panas. Nah, itu tadi zat makro. Kemudian zat mikro ini yang diperlukan dalam jumlah yang kecil, ya. Ada dua macam, yaitu vitamin, ya. Vitamin ada A, B, C, D, E, F, G, K, ya. Vitamin K. Kemudian yang larut lemak itu adalah A, D, E, K, sedangkan yang larut air vitamin B dan vitamin C. Nah, kemudian mineral kita butuhkan kalsium, magnesium, selenium, besi, fosfor, yodium, dan kalium. Ya. Nah, mineral tadi ini kita dapatkan dari bumi, ya, dari bumi. Jadi tanaman ini akan menyerap ya kalium, magnesium, zat besi diserap oleh tanaman, ya. Kemudian tanaman itu akan dimakan oleh hewan atau dia juga akan ini menghasilkan buah-buahan, ya. Nah, kemudian baru kita makan. Nah, jadi mineral ini kita dapatkan dari bumi, ya, dari tanah, ya. Nah, jadi ini jadi bentuknya adalah bentuk senyawa anorganik, ya. Nah, sedangkan vitamin ini dibuat dalam tubuh tanaman dan tubuh hewan, dan kita makan vitaminnya itu. Jadi kita tidak bisa memproduksi vitamin. Vitamin C, vitamin B itu nggak bisa kita memproduksinya sendiri, ya. Jadi kita memerlukan makanan yang mengandung vitamin. Nah, tipe vitamin itu ada yang larut dalam air, contohnya vitamin B dan vitamin C, ya. Vitamin B itu ada banyak macamnya. Ada niacin namanya, ya. Ada vitamin B1 namanya tiamin. Ya, kalau niacin ini B3, ya. Kemudian B5 namanya asam pantotenat. Kemudian B2 namanya riboflavin. Ada vitamin B yang namanya folat juga, ya. Vitamin B6, kemudian vitamin B12, cyanokobalamin, ya. Nah, kemudian vitamin C.
ya. Nah, ini vitamin-vitamin yang dia larut di dalam air. Jadi kita memerlukan vitamin ini dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan, sayuran, dan hewan. Nah, kemudian vitamin yang larut di dalam lemak, contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin K, dan vitamin E. Ya, disingkat ADEK. Nah, sedangkan yang mineral tadi, kita butuh mineral makro yang banyak, ya, magnesium, kalsium, fosfor, dan sulfur. Kemudian yang mikro, besi, seng, dan yodium. Nah, jadi ini bentuk mineral yang kita butuhkan dalam jumlah yang agak banyak, ya. Itu kalsium, fosfor, natrium, kalium, magnesium, dan klorida. Ya. Jadi ini harus kita ketahui mana yang kita butuhkan major yang banyak, ya, mana yang kita butuhkan sangat sedikit. Yang sangat sedikit kita butuhkan di dalam tubuh kita jumlahnya itu mangan, tembaga, yodium, fluoride, zinc, selenium, molybdenum, dan besi. Nah, ini yang disebut dengan trace mineral, ya. Jadi yang kita butuhkan mineralnya dalam jumlah sangat sedikit. Nah, kalau yang ini agak banyak, ya, kita butuhkan kalsium, fosfor, natrium, kalium, magnesium, dan klorida. Nah, ini, ya, berbagai macam vitamin dan mineral yang kita butuhkan di dalam tubuh kita, ya. Besi ini berfungsi sebagai sistem imun, ya. Jadi untuk mempertahankan kekebalan tubuh kita, kemudian sebagai bahan baku enzim yang meregulasi produksi dan pengantaran oksigen, ya. Jadi hemoglobin ini memerlukan zat besi. Nah, ini contoh makanan yang mengandung zat besi: daging, ayam, ya, kemudian sayur-sayuran, kemudian kacang-kacangan, ya. Kemudian zinc. Nah, ini diperlukan untuk sintesis DNA. Contohnya ini udang, ya, ayam, daging. Kemudian yodium. Nah, kita perlukan untuk membuat hormon tiroid, ya, tiroksin, dan ya, tiroid itu hormon tiroksin, ya, dan triiodothyronin itu memerlukan yodium untuk diikatkan ke dalam asam amino sehingga menjadi hormon tiroid. Kemudian vitamin A, ini kita perlukan untuk kesehatan penglihatan, ya. Ini sumbernya di hati, ikan, ya, kemudian susu, sayur-sayuran. Vitamin C, vitamin D, folic acid, vitamin B, ya, ini banyak sumber-sumbernya. Dan ini ada ininya, ya, fungsinya, ya. Jadi vitamin K itu untuk pembekuan darah, penting untuk pembekuan darah. Ini banyak terdapat di dalam ini, ya, minyak zaitun, ya. Nah, kemudian ini makanan-makanan sebagai sumber vitamin dan mineral. Jadi buah-buahan dan sayuran itu kaya akan vitamin A, C, asam patotenat, folat, ya, vitamin E, K, kalsium, besi. Nah, jadi ini kita perlu makan sayuran dan buah-buahan karena banyak mengandung zat-zat yang diperlukan ini. Kemudian ini, ya, whole grain, gandum utuh, ini banyak mengandung ini, ya, sumber vitamin dan mineral. Kemudian ikan dan makanan laut, ini banyak mengandung mineral dan vitamin, vitamin D, vitamin E, tiamin, dan biotin. Kemudian produk susu, ya, daging dan telur, jadi kacang-kacangan. Nah, dengan ini kalian jadi tahu apa yang kita butuhkan untuk sehari-hari, ya. Nah, kenapa vitamin dan mineral ini penting? Karena dalam masa pertumbuhan pada waktu anak-anak, ya, sangat dibutuhkan, terutama vitamin A, vitamin D, zat besi, kalsium, dan iodin, ya, diperlukan oleh anak-anak. Jadi jangan sampai terjadi kekurangan vitamin dan mineral pada saat masa anak-anak. Kemudian pada saat menstruasi, di mana terjadi peluruhan sel-sel endometrium, ya, jadi ada perdarahan di sini terjadi. Nah, ini banyak zat besi yang terbuang yang ikut keluar di dalam proses menstruasi. Jadi perlu tambahan zat besi bagi perempuan yang mengalami menstruasi. Nah, selama kehamilan dan laktasi itu diperlukan asam folat, vitamin A, yodium, zinc, dan zat besi untuk pertumbuhan janin, ya, kemudian untuk produksi air susu juga. Nah, pada usia tua diperlukan kalsium karena pada usia tua ini terjadi penurunan kepadatan tulang, ya. Nah, jadi kalsium itu
metabolisme terganggu. Jadi harus tetap dipenuhi kebutuhan kalsiumnya. Kalau kalsiumnya tidak tercukupi, maka tubuh akan mengambil kalsium dari tulang. Tulangnya akan semakin rapuh. Ya, kemudian kita memerlukan ini ya, vitamin B ya. Kemudian saat kita berada di daerah yang tidak terkena sinar matahari atau orang dengan dengan kulit yang lebih hitam, lebih gelap ya, nah kita memerlukan suplemen vitamin D. Ya. Jadi kalau kita daerah tropis, kemudian kita tidak terlalu gelap kulitnya ya. Nah, ini biasanya kebutuhan vitamin D-nya bisa dicukupi. Nah, ini gejala-gejala kekurangan vitamin dan mineral ya. Jadi gejala emosional seperti rasa lelah itu biasanya kekurangan zat besi kalau sering capek, mudah lelah. Kemudian kalau anxietas sering cemas ya, itu kekurangan B kompleks biasanya. Kemudian depresi, merasa sedih itu vitamin D kurang. Kemudian kalau dia ingatannya agak kurang ya, susah berpikir ya, susah mengingat itu vitamin D kompleks biasanya kekurangannya. Kemudian kekurangan omega 3, biotin, vitamin D, zinc dan vitamin E bisa menyebabkan gangguan pada rambut seperti ketombe ya, rambutnya itu pecah-pecah ya, mudah tercabut atau rambutnya menjadi tipis. Kemudian pada kulit kering, sering memar ya, kemudian sering bengkak itu biasa berhubungan kekurangan vitamin C, besi, kemudian vitamin A, vitamin E ya. Nah, banyak juga ini yang terpengaruh. Organ-organ tubuh kita, mata bisa terpengaruh, mulut, kuku, otot dan persendian ya. Kalau sendinya sering bengkak itu kurang B kompleks dan potasium. Kalau sendinya sering bunyi ya itu kurang mangan dan kurang omega 3. Nah, jadi ini kebutuhan nutrisi harian harus dipenuhi pada anak umur 1-3 tahun itu kalsiumnya 700 mg per hari, kemudian proteinnya 13 gram harus dipenuhi. Umur 4-8 tahun 1000 mg kalsium ya. Ini 700 mg, bukan 700 mg kalsium pada anak 1-3 tahun. 4-8 tahun 1000 mg kalsium dan 19 gram protein. 9-13 tahun 1300 mg kalsium dan 34 gram protein. Nah, pada dewasa 1300 mg kalsium, 46 gram protein untuk perempuan dan laki-laki 52 gram protein. Ini yang diperlukan untuk menjaga tubuh kita agar tetap kuat ya. Karena tadi protein ini setiap hari dirombak kemudian dibuang dalam bentuk urin ya, dalam bentuk nitrogen tadi. Nah, dalam membeli makanan kemasan kita harus memperhatikan ini ya, nilai gizi. Nah, jadi berapa kalori yang disediakan oleh makanan tersebut, kemudian total lemaknya ya, total garamnya, kandungan natrium ya, kemudian kandungan gula ini kita harus perhatikan. Nah, kemudian ini cara menghitung kebutuhan gizi seorang, yaitu kita biasanya pakai rumus Harris-Benedict. Jadi kalau laki-laki 66 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurang 6,8 kali usia. Ya. Wanita 655 ya tambah 65,5 kalau ini ya. 65,5 tambah 9,6 kali berat badan ya segini ya. Nah, kemudian berat badan ini dalam kilogram, tinggi badan dalam sentimeter. Nah, kalau kita jarang olahraga, kegiatan kita itu dikali 1,2 ya pengalinya. Kalau cukup olahraga, semakin sering olahraga, banyak aktivitas fisik dikalinya semakin besar. Ya. Nah, contohnya ini kalau Anda ini, kalau adik-adik ini memiliki kebutuhan kalori 1.500 ya, maka dari protein itu kita perlukan 225 kalori ya, dibagi 4 untuk jadikan gram. Jadi kita butuh 57 gram sehari untuk proteinnya ya. Sedangkan karbohidrat 60% kali 1.500 sama dengan 900 kalori dibagi 4 ya.
Jadi butuh 225 gram karbohidrat, sedangkan lemak butuh 25 gram. Ya. Nah, karena dibagi 9 ini, karena 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kalori. Ya. Sedangkan 1 gram karbohidrat dan protein menghasilkan 4 kalori. Nah, cara penilaian kadar gizi masyarakat itu bisa secara langsung dan tidak langsung. Ya. Kalau metode langsung itu dapat kita nilai dengan survei konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Misalkan inventaris, ya, kita lakukan inventarisasi gizinya, ya. Kemudian food account method dan food record method, ya. Kemudian untuk individu kita bisa lakukan penimbangan, kemudian recall method, riwayat makan, frekuensi makan, dan metode kombinasi. Nah, kita juga akan sedikit membahas mengenai diet klinik. Ya. Jadi diet ini diasumsikan seseorang dipengaruhi oleh latar belakang dan ini ya keadaan seseorang. Ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan keadaan seseorang itu. Ya. Apakah dietnya seimbang atau tidak. Ya. Nah, tujuan dari kemudian diet ini juga dapat dijadikan sebagai bahan terapi, yaitu untuk memperoleh status gizi yang baik, ya, kemudian memperbaiki defisiensi gizi. Apabila sudah kita temukan berbagai gejala defisiensi zat gizi, tadi seperti tadi kekurangan vitamin atau mineral, bisa kita lakukan perbaikan, kemudian mengistirahatkan organ tubuh, menyesuaikan asupan intake dengan kemampuan tubuh, dan mengubah berat badan apabila diperlukan. Ya. Nah, faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengaturan makanan orang sakit itu kita harus perhatikan psikologisnya. Ya, jadi kita harus memisahkan dari kebiasaan kehidupan sehari-hari, ya, kemudian perubahan macam-macam makanan, cara hidangan, ya, tempat, waktu makan, dan makan dengan siapa, ini faktor-faktor yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian rasa tidak senang, rasa takut karena sakit, ketidakbebasan dan bergerak putus asa, ini juga dapat mempengaruhi pola makan pada orang sakit. Jadi psikologis, misalkan orang yang mengalami kelumpuhan, ya, orang yang mengalami ketakutan, dia akan mengalami kecemasan, itu akan menurunkan nafsu makannya, ya. Kemudian gangguan-gangguan seperti mual, ya, putus asa, hilang nafsu makan, ini mempengaruhi gizi orang sakit. Ya, kemudian bentuk diet cair, lunak, ya, ini sesuai dengan keadaan. Kemudian fungsi perawat adalah untuk menjelaskan dan mengurangi tekanan psikologis. Ya, jadi kita harus berikan pengertian kepada orang yang sakit bahwa kebiasaannya itu tidak bisa kita terapkan pada saat ini, ya, karena kondisinya sedang sakit. Kemudian lingkungan, ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengaturan makanan orang sakit itu adalah sosial budaya, juga kita harus perhatikan. Jadi orang sakit yang kelompoknya berbeda dengan kelompok berbeda, adat istiadat berbeda, kepercayaan, kebiasaan, dan pandangan berbeda, ini mempunyai pola makan yang berbeda juga, ya. Nah, jadi adat istiadat itu mempengaruhi. Jadi kalau orang Sunda itu biasanya suka makan sayur-sayuran, ya. Kemudian kalau orang Padang, ya, orang Sumatera suka makan yang pedas. Nah, itu mempengaruhi juga. Kemudian macam hidangan, kebiasaan makan bersama, dan perlu ditemani anggota keluarga. Nah, kalau orang sakit ini biasanya dia malas makan, ya. Jadi harus kita lakukan peran keluarga di situ sangat diperlukan, ya. Jadi untuk menyemangati, ya, kemudian menemani makan. Jadi asupan gizinya tidak terganggu. Nah, kemudian keadaan jasmani juga menentukan konsistensi diet, ya. Jadi kalau dia fisiknya masih kuat, ya, bisa makan makanan yang biasa. Tapi kalau lemah atau kesadaran menurun, ini perlu diet khusus. Yang lemah biasanya tidak kita kasih makanan-makanan yang keras, jadi makanannya dalam bentuk lunak. Apabila kesadaran menurun, ya kita perlukan memberikan makanan melalui selang, ya, melalui nasogastric tube, ya. Kemudian makanan dalam porsi kecil tapi lebih sering, ya. Kemudian usia lanjut itu kita berikan
orang-orang yang usianya sudah tua, kita berikan makanan dalam porsi yang lebih kecil karena memang lambungnya juga sudah mengecil dan lebih lunak, ya. Kalau yang tidak nafsu makan kita berikan sedikit-sedikit tapi sering, ya. Orang yang gangguan sesak nafas makannya biasanya cenderungnya lebih lama. Dia susah untuk makan biasanya. Jadi makan itu membutuhkan effort atau tenaga yang lebih besar waktu dia makan. Maka dia membutuhkan waktu makan yang lebih lama kalau ada gangguan pernapasan sesak napas misalkan, ya. Kemudian pada penyakit kronis dan ini membutuhkan perawatan lebih lama dan juga bisa menimbulkan masalah makan, ya. Kemudian orang sakit kadang-kadang sudah lama di rumah sakit, dia hafal makanannya itu, bosen dia. Ya, besok pasti makannya telur rebus, pasti besok tempe rebus lagi gitu. Nah, jadi harus dimodifikasi menu dari rumah, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi sakit. Misalkan diabetes, nggak boleh pakai gula yang banyak, ya. Atau dia mempunyai hipertensi, tidak boleh garamnya terlalu banyak, ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi lagi dalam keadaan gizi orang sakit itu juga adalah perawat harus memperoleh informasi pola makan di rumahnya, kebiasaan makan dan sikap terhadap makanan ini harus kita gali juga, ya, bagaimana kebiasaan makan si pasien, ya, pola makannya di rumah, kalau pagi biasanya sarapannya apa gitu, ya. Jadi orang sakit itu harus lebih diperhatikan di rumah sakit. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan pola makannya di rumah, tidak sesuai dengan kebiasaan makannya di rumah, ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, berikut adalah dasar penentuan diet bagi orang sakit. Yang pertama, dietnya harus memenuhi kebutuhan gizinya. Ya, jadi kebutuhan gizi tadi baik yang makro maupun yang mikro itu harus seimbang, sesuai. Ya, karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, ya, kemudian mineral dan vitaminnya juga harus pas. Ya, kemudian diet khusus berpola makanan biasa. Jadi ada orang yang perlu diet khusus tapi pola makannya biasa. Kemudian mempertimbangkan pekerjaan sehari-hari, ya. Ya, jadi pekerjaan sehari-hari itu juga harus dipertimbangkan untuk diet bagi orang sakit. Kemudian bahan makanan yang dapat diterima, yang dapat dapat dimakan oleh orang sakitnya. Kemudian usahakan bahan makanan yang alami, ya. Dalam memberi makan orang sakit itu bahan makanan yang alami, kemudian mudah didapat, ya, kemudian mudah diolah dan lazim dimakan. Jangan kita memberikan makanan pada orang yang sakit itu yang susah mencarinya, ya, atau susah untuk diolah atau tidak lazim dimakan orang gitu. Ya, itu akan menimbulkan masalah nanti. Kemudian tujuan dari diet pasien itu apa, ya. Kemudian apabila keadaannya sudah teratasi, ya, maka segera berikan makanan yang biasa, ya. Jadi diet khusus itu hanya diindikasikan kuat hanya apabila indikasinya kuat dan memang diperlukan saja, ya. Dan orang yang sakit itu harus bisa diberikan makanan melalui mulut, ya. Jadi jangan sampai dia tidak makan dari mulutnya, ya, karena dalam waktu beberapa hari mukosa usus itu akan atrofi apabila kita tidak makan makanan, ya, dia akan mengalami atrofi. Kemudian pelayanan gizi di rumah sakit ini dapat diberikan meliputi pelayanan medis, jadi obat, tindakan dan bedah. Kemudian pelayanan gizi juga melibatkan asuhan keperawatan dan pelayanan asuhan nutrisi. Nah, untuk rawat inap, ya, proses pelayanan gizi ini ada 4 tahap. Yang pertama asesmen atau pengkajian gizinya dulu, ya, kira-kira bagaimana kondisi pasien, ya, kemudian dilakukan penatasan pelayanan gizi, kemudian dilakukan implementasi pelayanan gizinya, dan setiap hari harus dimonitoring dan dievaluasi pelayanan gizi yang diberikan kepada pasien rawat inap. Kemudian untuk pelaksanaan pelayanan gizi, ya, ini data-data yang diperlukan yaitu data awal, identitas, kemudian subjektif, objektif, asesmen dan planning pelaksanaan. Sama seperti di ini, ya,
di perawatan umumnya, ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak, Dek? Silakan. Saya Pak, izin bertanya. Hidayah tuh, silakan. Pak, kan kalau misalnya orang ketika hamil kekurangan gizi kan menyebabkan anaknya kayak kurang gitu ya Pak? Iya. Kan ada sih Pak yang kalau orang kurang itu kan kayak mukanya mirip itu ya Pak. Itu sebabnya itu apa sih Pak? Oh iya. Jadi kalau yang mukanya hampir sama semua itu ya biasanya itu disebut dengan sindroma Down ya. Itu berhubungan dengan disjunction, kelainan pada kromosomal ya. Itu tidak berhubungan dengan gizi sebenarnya ya. Itu berhubungan dengan kelainan genetik ya. Nah, jadi itu kelainan kromosom yang kalau wajahnya sama semua itu namanya sindroma Down. Nah, tetapi untuk gangguan kehamilan dan janin karena kekurangan gizi, ya ini biasanya berhubungan dengan bayi berat lahir rendah ini, ya. Jadi bayinya akan lahirnya kecil, kurang dari 2.500 gram bayinya, kurang dari 2,5 kilogram. Nah ini bayi yang kecil ini dia rentan terhadap hipotermia. Jadi bayi itu karena dia lahirnya kecil mudah kedinginan. Nah jadi rentan itu meningkatkan angka kematian pada bayi. Ya, jadi dia itu akan mudah kena penyakit. Ya, kemudian juga ada penelitian bahwa bayi yang berat badan lahir rendah ini nantinya waktu sudah besar ada gangguan perkembangan intelektual, ya, kemudian mudah sakit pada saat usia anak dan dewasa. Nah, jadi kalau yang berhubungan dengan yang mukanya sama semua tadi itu berhubungan dengan kelainan kromosom, bukan ke arah gizinya. Nah, kelainan kromosom itu bisa ini disebabkan oleh faktor orang tua ya, dari ayah dan ibunya, ya. Jadi dari lingkungan juga bisa. Begitu Hidayat? Iya Pak. Terus mau nanya lagi Pak. Silakan. Ini apa namanya? Kalau misalnya kelebihan apa sih zat ya Pak ya, kan kadang kan kita kan kalau hamil itu harus butuh zat-zat apa zat-zat besar gitu. Kalau misalnya kelebihan itu dapat efek samping apa sih Pak pada janin itu? Ya, kalau kelebihan biasanya kelebihan kalori ya pada ibu hamil, jadi makannya terlalu banyak, itu akan menyebabkan bayinya itu berat lahirnya lebih ya, jadi bayi besar. Nah, bayi besar tentu akan mempersulit proses kelahiran. Jadi bayi besar itu kalau dia beratnya lebih dari 4 kilogram. Nah, itu akan mempersulit kelahiran per vaginam. Jadi biasanya kalau bayinya besar, dokter tidak mau menanggung resiko, biasanya dilakukan seksi sesaria. Nah, jadi ibu hamil juga harus mengontrol makannya, jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak kelebihan kalori akan menyebabkan bayinya menjadi gemuk, janinnya menjadi besar, ya, sehingga akan menyulitkan waktu proses persalinan. Biasanya kalau janin besar tadi ya dikasih solusi yaitu dilakukan seksi sesaria. Jadi susah lewat pervaginam dia lahirnya. Jadi tidak dilahirkan pervaginam tetapi melalui seksi sesaria. Jadi memang harus dikontrol juga porsi makan untuk ibu hamil, jangan berlebihan dan jangan kurang, harus cukup. Begitu Hidayatul? Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Silakan deh. Pak, maaf bertanya. Ya, Tri dulu tadi ya, silakan Tri. Pak, berat badan nggak bertambah itu kalau udah makan banyak itu apa kurang gizi apa gimana itu Pak? Ya, jadi dari berat badan itu ya kita harus seimbang antara yang kita keluarkan dengan yang kita intake ya. Jadi makan dengan pengeluarannya itu harus seimbang. Jadi berat badan kita tidak bertambah atau tidak berkurang. Apabila kita ingin meningkatkan berat badan, berarti kalorinya harus ditambah. Harus ditambah jumlah kalori makanannya sehingga ada zat-zat makanan yang nanti akan disimpan di dalam bentuk protein dan lemak di dalam tubuh kita. Jadi kalau memang misalkan kita aktivitasnya berat, ya otomatis kalori yang kita makan, jumlah makanan yang kita makan harus lebih besar.
ya agar tidak menyebabkan penurunan berat badan. Nah, jadi apabila badannya tidak naik ya, masih terlalu kurus, kurang ideal, harus ditambah lagi porsi makannya. Terutama yang banyak mengandung protein dan karbohidrat. Begitu, Tri? Iya, Pak. Terima kasih. Iya. Tri, tingginya berapa? Tinggi badan kamu berapa, Tri? 168, Pak. Beratnya? Beratnya 51. Kurang lah. Jadi 60 udah sesuai. Kalau sekarang masih terlalu kurus ya. Jadi tambahin. Iya, Pak. Jadi Itu dari dulu udah makan banyak ya, sama aja gini-gini aja badannya. iya. Berarti harus lebih banyak lagi makannya. Kurang. Ya, Pak. Jadi 60 kilo lah. Pasnya 60 kilo, jadi terlihat ideal. Kalau 60 kilo, tinggi badan 168. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Tadi siapa yang mau tanya tadi? Yang perempuan tadi? Saya Pak mau tanya Pak. Genta, silakan. Tadi kan kata Bapak kan makan malam itu dapat membuat tidur lebih nyenyak ya Pak ya. Iya, Nah, benar. terus saya pernah dengar kalau makan malam itu tidak sehat gitu Pak. Jadi yang benar kayak gimana Pak? Ya, jadi dalam tubuh kita ya, di dalam lambung ya, itu makanan itu biasanya bertahan antara 2 jam sampai 3 jam. Nah, jadi kalau kita mau makan malam, itu minimal kita harus makan sebelum tidur itu 3 jam sebelum tidur. Jadi kalau kita tidur jam 9 ya atau jam 10, kita makannya jam 7. Nah, kalau kita makannya terlalu dekat dengan waktu tidur, itu posisi makanan kita masih berada dalam lambung. Nah, kalau kita sedang kenyang, ya makanan itu sedang dalam lambung kita posisinya, itu akan memudahkan terjadinya reflux atau aliran balik. Jadi terjadi aliran balik dari lambung ke esofagus. Nah, itu dapat menyebabkan peradangan ya pada esofagus. Nah, jadi akan merusak esofagusnya. Jadi sphinkternya rusak. Jadi kalau kita mau tidur itu minimal ya 2 jam atau 3 jam setelah makan. Jangan habis makan langsung tidur. Nah, jadi yang jelek itu adalah kalau kita setelah makan langsung tidur saat kondisi makanan masih berada dalam lambung. Ya, jadi sudah harus turun dulu makanan itu ke dalam usus halus sehingga tidak akan mengurangi kejadian reflux, yaitu aliran balik makanan dari lambung naik ke atas lagi ke esofagus. Karena mukosa esofagus itu dia berbeda dengan mukosa lambung ya, sel-selnya berbeda. Kalau lambung itu kan tahan asam. Asam lambung itu kan tahan ini apa? Mukosa lambung itu tahan dengan asam, sedangkan mukosa esofagus tidak tahan asam. Itu akan menyebabkan rasa nyeri pada dada ya, kemudian rasa terbakar karena mukosa esofagusnya rusak oleh asam lambung. Begitu, Dek? Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Ya, jadi makan malam itu ya minimal 2 jam lebih lah ya dari waktu tidur kita. Ya, jangan sebentar, jangan terlalu cepat. Saat makan masih di lambung sudah tidur itu tidak bagus. Pak izin bertanya. Silakan, Hidayatul. Kalau misalnya kehilangan nafsu makan gitu, itu penyebabnya apa sih Pak? Ya, kehilangan nafsu makan ya biasanya gangguan ini dari suasana hati ya biasanya ya. Suasana hati seperti banyak pikiran, kemudian cemas atau depresi itu bisa mengurangi nafsu makan. Karena ya nafsu makan itu ya dikontrol dari otak ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi, psikis itu bisa menyebabkan gangguan pada nafsu makan. Jadi kalau misalnya biar nggak nafsu makannya nggak turun, jadi harus senang gitu ya Pak ya? Ya harus mood ya, dicari moodnya.
Terus kalau penyakit hepatitis itu tuh penyebabnya apa sih, Pak? Oh, kalau hepatitis dia itu peradangan pada hepar ya, pada hati. Ya, itu hepatitis itu paling sering ditemukan karena infeksi ya, ada virus yang namanya hepatitis. Ada hepatitis A, ada hepatitis B, itu disebabkan oleh virus. Nah, hepatitis ini juga bisa disebabkan oleh obat-obatan yang dia bersifat hepatotoksik. Misalkan kelebihan konsumsi paracetamol dan lain-lain ya. Jadi biasanya disebabkan oleh virus. Jadi penyakit infeksi hepatitis itu. Pak mau tanya. Silakan, Pak Landes. Kenapa orang yang kena tipes itu nggak boleh makan buah, Pak? Oke, ya. Nah, jadi karena orang yang tifoid, ya, jadi kuman tifoid itu, ya, Salmonella typhosa itu akan menyebabkan peradangan pada ususnya, ya, daerah usus halus dan usus besar, ya. Nah, jadi ususnya itu sedang radang dan ini cedera, ya. Nah, jadi konsumsi serat yang berlebih, tadi kan serat kan itu tidak bisa kita cerna ya di dalam tubuh kita. Serat ini tidak bisa kita cerna dan dia akan menimbulkan ini apa namanya peningkatan peristaltik usus. Nah, kondisi peningkatan peristaltik, kemudian kondisi bulking di usus itu dia menyebabkan bisa memperparah peradangan ya pada orang yang kena tipes. Jadi saluran cernanya sedang cedera itu karena terjadi peradangan. Jadi dia tidak dianjurkan untuk banyak makan serat dulu. Jadi dikurangin seratnya. Karena akan memperparah sakitnya kalau dia ini, ya, akan memperparah peradangan pada ususnya kalau dia banyak makan serat. Tapi apa dia nggak kekurangan zat, Pak? Enggak, ya. Jadi pada kondisi tertentu ya kita harus sehatkan dulu, ya. Jadi kondisi sakit yang tidak, misalkan sedang diare, ya, atau dia sedang ini apa mengalami infeksi usus yang berat, itu kondisi itu tidak memungkinkan kita memberikan banyak serat pada pasien. Jadi memang harus dibatasi. Nanti kalau dia sudah sehat, baru dia harus makan serat dalam jumlah yang banyak, yang cukup. Kalau Terima misalnya kasih, Pak. Silakan, Deto. Kalau misalnya gini, Pak, kan misalnya tipes itu kan nggak boleh makan buah ya, Pak. Tapi sedangkan dia ada penyakit yang emang harus dianjurkan makan buah, jadi itu harus gimana, Pak? Ya, kebutuhan dia akan buah itu ya, kalau dia butuh vitamin, ya kita berikan suplemen vitamin saja mengganti buahnya. Ya, bisa kita berikan suplemen vitamin C atau vitamin B kompleks, ya. Nah, jadi sebisa mungkin seratnya harus dibatasi dulu. Jadi kebutuhan vitamin dari buahnya bisa kita gantikan dengan suplemen. Diberikan suplemen vitamin. Ya, Pak, makasih. Ada lagi yang mau tanya, adik-adik? Ya, jadi harus kalian pelajari ini. Jadi inti kuliah kita pada kesempatan kali ini adalah kita mempelajari konsep gizi seimbang, ya, tentang zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita, kemudian mikro dan makro nutrien, ya, kemudian gangguan-gangguan pada gizinya, ya, dan kemudian pengenalan cara menghitung kebutuhan gizi, ya, kebutuhan kalori untuk kita. Tadi sudah dijelaskan, ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita sudahi dulu kuliah kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.